atas kesempatannya. Jadi Ya, silakan Bu Meti, diulang lagi. Baik, sekali lagi terima kasih teman-teman. Pagi ini saya akan memperkenalkan seorang ibu dengan dua putri yang luar biasa, yaitu pasangan Ika dan Devin. Ika, hmm, suaminya adalah praktisi diamond cutter juga. Mereka berdua memilih pulih untuk lebih mencintai pasangan masing-masing. Untuk lengkapnya, biarkan nanti kita mendengarkan sharing dari Ika yang sangat luar biasa. Silakan Ika. ya, makasih Bu Meta. Terima kasih juga Koabe waktunya. Aku tidak menyangka sih kalau aku yang disuruh sharing. Harusnya yang sharing itu Devin ya. Eh, Kemarin ditanyain, Ika mau kasih judul apa gitu. Kami agak bingung sih. Terus aku bilang sama Bu Meta, judulnya Heal to Love aja. Terus waktu ditanyain kenapa kok dikasih judul itu, ya intinya sih salah satu hal yang aku mau sharing yang aku alamin itu bahwa dalam rumah tangga itu kan bisa dibilang tuh hampir tidak ada ya namanya pernikahan yang tidak ada masalah itu tuh kan hampir tidak ada lah ya. Dan namanya berumah tangga itu semua tuh pasti perjuangan ya. Tidak ada yang maksudnya tidak diusahakan terus sekonyong-konyong jadi harmonis indah itu tidak ada. Dan aku belajar banget bahwa uh, seringkali dalam rumah tangga itu ada satu pihak, entah itu suami atau istri, atau mungkin keduanya itu punya yang tadi Bu Meta bahas mengenai trauma, eh, jadi pernah punya beban masa lalu lah, ya, yang belum selesai. Dan ternyata eh, itu adalah salah satu hal yang paling menghambat kita untuk bisa mencintai dengan utuh. Kalau sharing dari aku pribadi sih, eh, aku kan nikah sama Devin tuh berarti nikahku tuh 2015. Berarti kayaknya tahun ini 8 tahun ya. Belum lama sih, belum lama. Kalau eh, orang bilang di awal pernikahan itu tuh apa honeymoon state, aku nggak pernah merasakan honeymoon state. Aku sejak awal dari nikah sama dia tuh mengalami pergolakan yang luar biasa gitu karena perbedaan sifat, perbedaan karakter gitu ya. Terus salah satu hal yang aku doakan dari lama itu adalah aku tuh sebelum sebelum sama Devin itu kan punya beban masa lalu lah. Eh, aku sampai kalau bilang sama orang tuh gini, orang tuh banyak ya yang mengalami luka batin karena terlukai, karena punya apa istilahnya mungkin dulu pernah punya mantan dan tersakiti gitu. Kalau aku tuh justru yang kurasakan itu bukan tersakiti, tapi aku merasa terbeban karena aku merasa bahwa apa yang kulalui itu terlalu terlalu indah buat aku untuk tak lupakan gitu. Jadi aku nggak pernah cerita sama Devin sebenarnya. Terus, tapi aku tetap mendoakan itu gitu loh kayak Tuhan nih gimana ya? Aku tuh pengen let go gitu, pengen pengen melepaskan. Tapi aku tuh tidak kunjung menemukan bagaimana caranya. Terus bahkan aku tuh sampai di tahun 2018 kayaknya ya. Kan saya kan Katolik ya.
saya tuh sampai mengaku dosa sama Romo gitu. Mengaku dosa sama Romo, gimana ya Romo, gini-gini ya. Pokoknya minta ampun sama Tuhan lah. Karena kan bisa dibilang kan kayak gitu tuh kan gimana ya, orang sudah menikah. Dibilang aku mencintai Devi, enggak mencintai gitu. Tapi aku tuh kayak masih, apa sih kalau bahasa Jawanya orang bilang tuh apa ya, gondeli. Bahasa Indonesianya apa ya Bu Meta, gondeli itu? Apa sih? Bahasa Terikat, Indonesianya gondeli. melekat, melekat. Eh, mungkin ya, ya, ya. Jadi kayak masih memegang gitu tuh loh, gitu. Jadi dan aku sendiri tuh nggak ngerti harus apa gitu kan. Nah itu ya kebaikan Tuhan juga waktu 2000 sejak COVID, Ko Devin tuh belajar diamond cutter, terus kenal Cios, dari kenal Cios, gimana ceritanya ya, terus jadi dikenalin sama Bu Meta ya, terus Ya. eh padahal saya juga nggak cerita problemnya juga sama Cios sebenarnya ya kan, terus sampai di satu hari kita bisa ketemu dan berhubung karena itu sudah cukup lama ya. Jadi saya sendiri tuh sudah berusaha menganalisa dari berbagai macam sisi gitu loh. Jadi begitu ketemu Bu Meta, terus saya langsung ke conclusion aja gitu. Langsung Bu Meta saya begini 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 begini. Kayaknya Bu Meta sama Bu Meta sama Ci Yos tuh juga sempet kayak apa ya? Bingung ya. Dan aku sendiri ketika dibantu oleh Bu Meta, dibantu langsung sama Bu Meta untuk bisa let go emosi-emosi masa lalu itu, aku sendiri juga terkejut sih. Terkejut karena, oh ternyata aku tuh semelekat itu ya gitu. Jadi sadarku itu merasa bahwa aku mau melepaskan. Tapi ketika sama Bu Meta itu, di satu titik ketika Bu Meta bilang, coba bayangkan sosok itu dan kamu menjauh. Aku tuh nangis. Bu Meta masih ingat ya, kayak aku nangis ya Bu Meta ya. Aku Terseduh-seduh. nangis dan aku bilang bahwa, apa waktu itu aku bilang, aku nggak mau ya, Nggak kayaknya mau. ya. Iya, Iya, susah, tidak mau. kayak aku tuh bilang, Berat. aku nggak mau gitu. Di situ aku menyadari bahwa setelah itu selesai ya, setelah rangkaian em, terapinya itu selesai, aku tuh ternyata eh beda banget gitu, beda banget. Jadi dan itu aku baru menyadari bahwa itulah ketika kita tuh ada problem rumah tangga ya, kemungkinan besar bisa jadi problemnya tuh bukan yang remeh-temeh yang kita bertengkarin setiap hari itu sebenarnya. Sebenarnya ada akar yang di bawah sadarnya kita yang perlu diselesaikan dari masa lalunya kita gitu. Dan aku merasakan banget ketika eh, sudah selesai satu nih. Ini baru satu loh Bu Meta, baru satu tapi lumayan gede gitu ya. Itu aja tuh kayak eh, aku merasakan bahwa aku bisa mencintai suamiku dengan lebih utuh gitu. Beda banget sih, beda banget rasanya gitu. Jadi eh, kalau saya sempat bilang juga sama Bu Meta, aduh ini nanti aku malah jadi bucin loh sama suamiku. Emang iya sih, emang iya. Kan kalau kalau apa sebelumnya kan aku terikat dengan yang lalu ya. Sekarang kan jadi istilahnya ya memang seharusnya kan aku sama suamiku gitu. Hatinya itu jadi penuh mencintai dia. Kayak gitu sih. Dan aku juga belum lama ini menerima curhatan dari orang juga. Ada kayak eh, perempuan yang mengisahkan bahwa dia punya problem sama suaminya, suaminya berulang kali berselingkuh,
dengan perempuan yang berbeda-beda kayak gitu tuh. Dan ternyata setelah saya ajak ngobrol lebih mendalam, itu juga ujungnya ternyata ya si suami ini itu punya masa lalu yang belum selesai juga, gitu. Yang istilahnya dia berselingkuh itu hanya bagian dari kompensasi dia sebenarnya, kompensasi jiwanya untuk bisa apa sih, kayak me, kan orang kalau trauma tuh kan kayak orang yang haus dan kesadarannya itu kan nggak penuh ya. Kalau saya pernah belajar di waktu saya sekolah tuh pernah belajar neuropsikologi itu kan sistemnya trauma itu tuh seperti membajak eh, otak depannya kita yang kita gunakan untuk berpikir. Jadi ketika orang sudah terjebak dalam traumanya itu menyebabkan dia itu jadi melakukan hal-hal yang bahkan itu di luar dari rasionya dia. Nah, ketika orang masih terjebak dalam trauma-trauma ini, pasti akan sulit untuk bisa mencintai pasangannya itu seapa adanya dan utuh gitu. Dan saya juga melihat bahwa eh, ketika kita punya pasangan yang punya trauma, itu tuh apa ya? Saya waktu ngelihat Devin itu bisa tak ceritain tentang my ex kayak gitu ya. Dan dia tuh bisa menanggapi dengan oh ya gitu. Tanpa apa sih? Tanpa emosi yang negatif kayak gitu tuh. Dan justru Ko Devin tuh yang membantu aku untuk bisa ngobrol sama Ci Yos, bisa bertemu sama Bu Meta. Bahkan di hari itu tuh kita tuh mau nitipin anak tuh nggak bisa ya. Devin tuh yang membantu untuk handle anak-anak supaya aku bisa punya waktu untuk bisa healing dengan benar-benar maksimal gitu. Aku melihat itu tuh sebagai, oh ternyata ketika kita punya pasangan yang terluka atau trauma dan kita tuh memberikan kesempatan dia untuk pulih, itu tuh juga akan kembali ke kita sendiri gitu. Kan sebagaimana aku yang diberikan kesempatan oleh Ko Devin untuk bisa memulihkan diriku, itu semua juga akan kembali ke dia gitu dengan ketika aku pulih, aku pun bisa mencintai dia dengan lebih kayak gitu. Terus yang aku lihat di kan kebetulan memang saya kan sekolahnya psikologi ya, jadi memang terkadang ada orang yang curhat sama saya meskipun saya bukan psikolog gitu. Saya melihat itu banyak pasangan di luar itu tuh terlalu berfokus sama um, permasalahannya. Jadi contohnya yang tadi saya cerita mengenai perempuan yang curhat ke saya bahwa suaminya berulang kali berselingkuh kayak gitu. Ketika si ibu ini saya ajak untuk coba deh kamu melihat dari point of view-nya suamimu. Kamu bisa nggak melihat bahwa dia itu pribadi yang terluka dan bahwa lukanya dia itu harus dipulihkan dulu gitu loh. Bahwa apa yang dia lakukan ini, saya tidak membenarkan perilakunya dia berselingkuh, tetapi kenapa kok sampai suamimu itu berselingkuh? Itu ada sebabnya. Bukan karena dia benci sama kamu atau bukan karena dia tidak mencintaimu karena diajak bercerai pun juga nggak mau gitu kan ya. Suamimu tuh ada problem masa lalu, ada trauma yang nggak selesai gitu loh. Itu tuh sulit banget, sulit sekali. Jadi aku juga jadi dari kisah orang yang bercerita ke aku itu aja tuh aku merasa bahwa oh aku sangat bersyukur ya, sangat bersyukur
ketika suamiku itu mengetahui apa yang jadi beban masa laluku, apa yang jadi traumaku, dan aku harus selesaikan, itu dia tuh bisa melihat dengan sudut pandang yang, oh ya, oke, kamu butuh untuk pulih, kamu take time untuk pulih. Gitu. Itu tuh sangat berharga sekali. Jadi yang saya pengen sampaikan juga adalah mungkin kita tuh punya problem ya sama pasangannya kita kayak gitu. Berusaha untuk tidak hanya berfokus sama masalahnya gitu. Apalagi kalau problem itu tuh berulang, 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 kayak nggak ada jalan keluarnya. Jadi kan berarti bibitnya ya sama terus gitu ya. Nah itu tuh sebenarnya bisa kita gali gitu. Kita bisa kita tuh sebagai pasangan jangan cuma sekedar menuntut apa yang indah-indah, apa yang baik-baik gitu. Tapi kita sebagai pasangan itu hendaknya juga belajar untuk melihat lebih dalam gitu. Lebih dalam oh mungkin pasangan saya itu punya problem atau masa lalu yang perlu diselesaikan sehingga dia mungkin butuh pulih dan kita sebagai pasangan itu hendaknya juga memberikan kesempatan untuk pasangan kita pulih. Karena itu pun akan kembali ke kita juga, yaitu pasangan kita akan bisa mencintai kita lebih. Kayak gitu, Bu Meta. Terima kasih Ika. Baik teman-teman, jadi Ika ini berselingkuhnya bukan dengan person, tapi berselingkuhnya adalah dengan romansa, gitu ya? Bukan berselingkuh sih sebenarnya, tapi itu bisa Maaf. dikatakan berselingkuh sebenarnya ya. Ya, ya, Tapi ya. memang kasar katanya sih sebenarnya berselingkuh sih, karena kan di dalam pikiran masih mengingat yang lalu ya. Ya, Kayak gitu ya, kan? ya, ya. Ya. Dengan romansa ya, dengan romansa keindahan Oh, atau memori. Iya, romantisme. betul, betul, Bu Meta. Ya, Dengan kalau memori. maksud saya begitu. Ya, Iya, bukan iya, dengan iya. orang, Bukan bukan dengan dengan orang. person, Betul, betul. Dengan tetapi dengan memori. romansa atau romantisme memori Memori itu masa. disebut. Iya, Gitu ya, Ika. memori. Nah, Iya. perasaan itu yang mengganggu Ika dengan pasangannya, dan lalu Ika dengan keteguhan hatinya memilih untuk pulih walaupun waktu itu tidak tahu bagaimana caranya, tetapi akhirnya Tuhan kasih Ika, kesempatan ya, Bu Meta. ya Tuhan memberikan kesempatan karena memang Ika dan Devin waktu itu sudah tahu belum sih Ika? Hmm, belum lama dari itu kayaknya saya cerita sama dia, Bu Meta. Saya Hmm. mendoakan itu lama sekali. Maksudnya saya mendoakan bahwa Tuhan, aku tuh kan waktu saya 2018 itu mengaku dosa sama Romo itu kan saya tanya sama Romo, Romo saya tuh sebaiknya itu menceritakan atau tidak gitu. Romo tuh bilang tidak perlu, yang penting kamu selesai sama Tuhan gitu. Hmm. Oke lah, ya kan. Itu menurut saya tuh langkah pertama saya tuh Bu Meta. Berani Ya. untuk membuka masa lalu saya, luka saya yang ke Romo itu aja udah langkah pertama sebenarnya. Tapi Tuh. dalam perjalanan saya merasa bahwa kayak dalam hati saya tuh gini, kan ada prinsipnya kalau kami di retret suami istri itu kan dibilang bahwa keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Ya. Jadi itu tuh terngiang-ngiang terus di kepala saya gitu loh Bu Meta. Jadi saya tuh mendoakan terus, mendoakan supaya Tuhan kasih kesempatan, Tuhan kasih jalan, supaya ini tuh bisa clear dan um, bisa enak lah, maksudnya smooth, nggak perlu ada yang drama-drama kayak gitu. Nah itu ya itu Tuhan kasih kesempatannya ya lewat uh, suamiku belajar DC dulu, sehingga kan emosinya dia dan dia Disiapkan ngerti dulu ya. bibu. Iya, Disiapkan dia dulu Devinnya. ya disiapin dulu Devinya, bener bener banget. Jadi ketika ketika aku cerita itu, saya cerita sama dia tuh di meja makan ini kok. Oh, Saya tuh iya, jadi cerita tuh cuman kayak lagi jam kerja gini.
cerita gitu, aku tuh gini. Dia cuma tanggapannya, oh ya mungkin ya gitulah, dia berkomentar sejenak gitu. Tapi tidak ada yang emosi yang kayak kok kamu gitu sih gitu, enggak sama sekali enggak. Jadi netral gitu. Aku juga terheran-heran juga sih sebenarnya. Kok bisa ya gitu kan? Soalnya saya tuh takut banget loh cerita itu, soalnya tuh Bu Meta dulu, saya masih ingat banget ya. Dulu kita mau merit itu Bu Meta, Devin itu sudah pernah mengultimatum saya, soalnya dia bilang satu hal ya yang harus kamu camkan. Aku tidak ada toleransi terhadap perselingkuhan. Kayak gitu. Itu sudah di ultimatum dan sudah masuk dalam kepala aku, makanya aku takut banget. Ya itu, tapi Tuhan kasih kesempatan lah ya. Ya, Kayak gitu. ya. Padahal Luar saya biasa. tuh tidak berniat untuk mengingat-ingat loh, Bu Meta. Saya kan nggak berniat untuk mengingat-ingat sebenarnya. Tapi karena ya itu, karena kelekatan itu ya. Karena kelekatan itu membuat, jadi kalau misalnya, apalagi kalau misalnya saya lagi berantem sama Devin gitu ya. Nah itu, wah godanya banyak banget itu di kepala. Tuh kan, apa namanya, kamu dulu aja nggak pernah diginiin, dulu sangat sih sayang, nggak pernah berantem, gitu-gitu. Kan jahat ya itu pikirannya, kayak gitu ya. Bersyukurlah bisa bisa let go, itu sangat-sangat melegakan sih. Nah, terus Dan gimana itu setelah let go itu, bisa digambarkan apa namanya, relasimu dengan Devin menjadi seperti apa setelah let go? hmm, yang pasti sih membaik ya. Kalau buat saya sih membaik. Dan yang kalau saya pribadi rasakan sih, yaitu saya bisa lebih mencintai dia dengan lebih penuh gitu. Kayak gitu. Dan makin Mungkin bucin belum ya? belum semuanya iya. Yang itu iya sih. Memang belum belum semuanya selesai ya, karena ternyata kan em, namanya kita dalam perjalanan hidup itu kan trauma nggak cuma satu ya, Bu Meta, meskipun itu yang itu memang salah satu yang paling besar gitu. Tapi itu aja tuh udah sangat membawa, buat saya pribadi aja efeknya gede banget. Itu nggak tahu kalau buat Ko Devin gimana. Ko Devin, kalau buat kamu ada Oh, efeknya ada nggak? dia. Udah ada. Ada dulu. Nah, iya dong. Ayo nih Devin nih, cerita Vin. Gimana setelah uh, Ika Ya let go? ditanya setelah setelah aku pemulihan kemarin yang pertama itu toh ada impact-nya nggak ke relasi kita? Oh, di sini tuh ya nggak kedengeran lah ya. Ada impact-nya enggak? Kalau buat aku pribadi pasti jelas ada impact-nya. Ada atau Bu Meta? Halo. Ya, diceritain ke teman-teman. Apa impact-nya? Impact-nya Makin dipucinin. kenapa? Makin dipucinin sama Ika. Ya apa ya? Ya dia lebih sih, lebih apa? Lebih kelihatan perhatiannya tuh lebih Oh kelihatan. gitu ya. Ya, perhatiannya lebih kelihatan. Kemudian eh, rasa cintanya itu lebih terasa Cie. begitu. Nah, pertanyaannya nih Devin. Pada waktu Ika kemudian melakukan pengakuan dosa ke Devin itu ya, gimana Apa tuh perasaanmu coba? perasaanku Gimana apa? perasaanmu, dan setelah itu kamu memilih untuk memberikan dia kesempatan untuk pulih gitu, nggak menghakimi, nggak melakukan apa gitu. Jadi perasaan saya ketika itu juga biasa saja sih. Terus terang saya tidak memberikan perasaan apapun. Jadi senang juga enggak, sedih juga enggak. Saya enggak merasa apapun dan saya hanya berpikir bahwa
itu memang udah jalan hidupnya dia, dan itu juga sudah pilihan saya yang sudah nggak bisa diapa-apain, sudah terima aja gitu ya. Saya lebih berpikir bagaimana ini bisa diselesaikan aja. Jadi buat kita mikir negatif ya, karena buat saya lebih baik saya mikir ke depan daripada mikir ke belakang. Belakang itu cuman buat saya ya, belakang itu cuman histori aja yang cukup dilihat saja. Kita lebih baik kita berpikir sekarang dan ke depan begitu. Keren. Mantap, ini memang pasangan yang unik dan luar biasa buat saya. Mungkin sebentar, teman-teman ada yang mau bertanya kah ke Devin dan Ika? Silakan kalau ada yang mau bertanya supaya bisa belajar banyak dari pasangan yang unik ini, yang luar biasa menurut saya, memberikan kesempatan pasangannya untuk pulih tanpa penghakiman. Ya, itulah. Ya, ya. Ada yang mau bertanya? Teh mana ya? Teh itu lagi sibuk kah? Kak Ivon nih biasanya bertanya, Kak Ivon. Selamat pagi, Atma Namaste. Atma Namaste, Teteh. Oh, Ih, kok barengan? lagi di Bandung kayaknya. Oh, Luar biasa. Keren, Nika, Devin, Rejoice, halo. Rejoice dari sini dengerin kita rame-rame ngedengerin. Oh. Diam di tukang bubur. Kita rame-rame. Rejoice, Ika, Rejoice. Mah. Ya. Itu di mana tuh? Di tukang bubur mana? Semarang atau Bandung? Bandung lah. Bandung itu orang-orang Bandung semua nih. Oh, Apa deh? Yeay. Rejoice. Mah. Dadah. Main-main Semarang lagi. Cuma di Bandung. Itu boleh tetap. Ayo jalan terus. Nggak bisa. Tahu-tahu di Ayo Bandung. dipertajam tuh, tahu tuh. Ya teman-teman, ada yang mau bertanya Aku mah nggak pada jalan naik kereta api kemarin. apa Aku ya? mah nggak jalan naik kereta api kemarin. Nggak nanya. Ya Ivon, silahkan Kak Ivon. Wow, luar biasa sharingnya. Iya, ternyata kuncinya di ini ya, apa? Kuncinya di mana? Dari pemulihan dari pasangannya ya, membantu ya. Memberi kesempatan, ya. Iya, memberi kesempatan ya. Ya memang kalau pernikahan kedua ya berarti ya Bu ya. Enggak. Enggak, bukan. Oh, bukan ya. Kalau ini kan Katolik ya. Kalau Katolik kan memang kan nggak boleh bercerai gitu kan. Nah, ketika waktu memilih itu apakah nggak ada yang apa sih belajar 1 tahun itu apa sih nama persiapan pernikahan? Itu kanonik. ya, kursus perkawinan. Khusus perkawinan. Iya, jadi ketika memasuki jenjang pernikahan tuh kan kita benar-benar kan udah dipertanyakan kan tentang apa aja tuh banyak hal kan. Maksud saya kenapa maksudnya masih bisa ada gejolak seperti itu gitu. Kenapa? Karena apa kurang pengenalan, kurang mengetahui karakter asli atau ternyata aku kok beda ya sama dia karakternya misalnya. Pola mindsetnya kok beda, beliefnya kok beda gitu kan. Jadi nggak nyambung kalau ngomong kan. Apa Sebenarnya
Ya, maksudnya Kalau kan katanya kan dari awal nggak ada honeymoon period. Biasanya kan ada honeymoon period ya 6 bulan atau kata orang 3 tahun pertama atau 1 tahun pertama kan manis. Maksudnya kan dari oh awal udah nggak manis gitu. Kenapa? Kejebak apa? Kejebak, kejebak rayuan maksudnya oh atau enggak sih. kejebak apa sih kan kalau cowok kalau mendekati cewek kan di awal kan so sweet gitu ya ntar keluar aslinya atau gimana ya supaya tidak terjebak gitu loh sampai nggak ada honeymoon period. Thank you. Enggak ini sih ngobrol-ngobrol aja ya tidak menjudge ya Ko Devin Iya, ya. enggak. Ini cuma Ya, buat ya. Eh, sebenarnya sih apa enggak sih kalau dibilang kejebak tuh ya enggak. Saya dari awal juga tahu nih dia orangnya keras, tapi kan maksudnya ketika ketika pacaran tuh kan ketemu kan enggak ya ketemu ya tiap hari sih, tapi kan beda tetap ya sama orang married ya. Jadi ini di luar problem masalah traumaku, tapi maksudnya dalam hal kepribadian kita berdua tuh kan memang beda. Jadi dan aku rasa hampir semua pernikahan mesti begitu sih. Kan pasti ada penyesuaian gitu loh. Kayak gitu. Penyesuaian itu yang buat aku dari awal merit tuh emang udah kerasa penyesuaian penyesuaian terus tuh hmm, tap ya iya sih nek menurutku tuh hanya karena masalah penyesuaian aja sih. Dan dulu kan Ko Devin sebelum kenal DC juga soalnya orangnya kan lumayan temperamen ya. Jadi nggak aku nggak merasa kayak ada honeymoon state karena dulu orangnya memang setemperamen itu sih nek buat saya gitu. Makanya Hmm. bersyukur banget ketika Tuhan kasih dia jalan untuk kenal DC, terus dia jadi belajar wisdom kayak gitu ya. Itu emosinya sangat bisa lebih tertata kayak gitu. Kesadaran dia ketika ngomong itu juga beda banget kayak gitu. Ada perubahan ya. Mm-mm. Banget, perubahannya banget. Suamiku perubahannya Boleh gede. share tips sedikit nggak nih misalnya waktu pada persiapan itu apa sih yang dipelajarin gitu loh? Berapa hal gitu? Ada berapa hal prinsip yang harus udah bagaimana nih sepakatnya gitu? Apa sih apa aja gitu? Kan Ini belajar maksudnya dulu ibu. kan? Yang waktu di Katolik kan belajar ya, waktu di Katolik. Iya. Nanti Kan kalau di nanti saya minta juga waktu di DC gitu. Jadi 2 hal. Oh, kalau di Katolik tuh sebenarnya ada saya nggak tahu ya kalau yang sekarang itu karena kan dia agak berubah-berubah secara sistem bukan sistem ya kayak mungkin pokok intinya itu sama aja cuman kan dulu ada masanya di mana khusus Katolik itu harus nginep jadi 2 hari waktu zaman kami itu 2 hari 1 malam jadi kayak retret gitu jadi kayak retret di situ tuh ya di dibahas banyak hal sih. Kalau di Katolik tuh ada kayak buku panduannya kok. Jadi pembahasannya itu dari masalah, cuman kan lebih ke arah teori ya, lebih ke teori gitu sih. Jadi kayak kepribadian kayaknya ada. Terus soal dibahas juga kayak soal KB kayak gitu loh. Iya, aku Keuangan, malah inget keuangan nggak terlalu. keluarga. Seingat saya nggak terlalu. Kalau dulu ya, dulu waktu Hmm. waktu zaman kita ya, mau hampir 8 tahun yang lalu. Aku nggak tahu kalau sekarang, karena kan kalau sekarang kan orang jadi lebih melek ya mengenai finansial ya. Mungkin, tapi kalau idealnya menurut saya, sebelum pernikahan itu yang paling penting tuh keterbukaan masalah ini loh.
prinsip dalam keluarga. Jadi kayak saya sama Devin itu kan latar belakang keluarganya sangat berbeda. Devin itu keluarganya kan papa mamahnya itu zaman kami pacaran itu papa mamanya masih Buddha. Jadi dia tuh dari keluarga yang Chinese totok. Sementara dari keluarga saya tuh papa mama saya hampir udah nggak ada itu namanya tradisi gitu tuh hampir nggak ada. Lah hal kayak gitu tuh kan juga bisa jadi problem kalau nggak dibicarakan di awal gitu. Itu jadi masalah kayak apa sih yang menjadi prinsip-prinsip utama dalam keluarganya dia dan apa yang jadi prinsip-prinsip utama dalam keluargaku itu kan harus ada saling pengertian ya. Kayak misalnya contoh Bifon, kayak di keluarga saya papa mama saya itu tipe yang suka mengundang orang ke rumah. Jadi papa mama saya tuh tipe yang suka open house gitu. Jadi namanya misalnya Natal, itu tuh papa mamaku tuh dulu kan kami kan dulu tinggal di Kalimantan ya. Itu open house gitu. Nah, sementara dari keluarganya Devin itu papa mamahnya itu tipe yang enggak, bahkan termasuk Devin sendiri ya, dia bukan tipe orang yang suka untuk mengajak orang yang tidak dikenal dekat untuk masuk ke rumah. Nah, kayak gitu tuh kan perlu dibicarakan ya, supaya enggak jadi salah paham gitu. Kayak gitu. Soalnya kalau hal kayak gitu nggak dibicarakan tuh kan jadi kayak kalau orang Jawa tuh bilang kayak batin-batinan gitu loh. Kok gitu ya? Kok gitu ya? Karena kan sebenarnya nggak bisa dibandingkan karena kan beda prinsip. Terus satu itu ya prinsip dalam keluarga. Kedua, masalah keuangan. Masalah keuangan tuh yang paling penting itu adalah membicarakan jika ada hutang. Nek menurutku gitu sih. Kebetulan kami berdua enggak sih. Gitu. Jadi memang kami berdua enggak ada bicara soal masalah keuangan gitu-gitu sih. Tapi misalnya nih ada pasangan yang contohnya orang orang tuanya misalnya orang tuanya pensiunan. Jadi sandwich generation itu perlu banget dibicarakan. Kalau menurut saya ya. Kalau kami berdua kan kebetulan puji Tuhan dua-duanya tidak sandwich generation karena orang tua dia maupun orang tua saya masih sama-sama masih suka bekerja gitu. Jadi dari kami memang tidak soal keuangan itu tidak menjadi problem yang terlalu ini banget lah. Gitu. Dan saya tahu bahwa Devin itu orangnya bisa dibilang anti hutang gitu loh. Jadi cuman kalau dari cerita teman-teman ya, dari cerita kawan-kawan saya yang menikah baru tahu kalau ternyata suaminya punya hutang banyak itu ya ada ya. Jadi itu perlu dibicarakan. Terus kalau apa lagi ya? Yang penting soal kepribadian itu kalau menurut saya tuh hanya ini sih. Karena soal kepribadian itu mau dibuka gimana pun ya, mau dibuka gimana pun di waktu ketika kita pacaran ya. Menurut saya ketika kita married itu pasti akan terekskalasi sih. Gitu. Wajahnya misalnya dulu wajahnya manis, ketika menikah kayak jengiskan. Enggak. Bisa Misalnya galak berubah nggak? Berubah nggak? Wajahnya sering berubah nggak? Maksudnya gini, waktu awal lihat mukanya manis gitu. Pas menikah tuh kayak berubah gitu, kayak misalnya kayak begitu dah, berubah jadi galak, terus berubah jadi kayak killer gitu, enggak sih? Kalau di pengalaman saya bukan berubah, tapi terekskalasi. Terekskalasi itu maksudnya gini. Dulu saya taunya temperamennya suami saya itu segini. Iya. Ternyata ketika menikah itu temperamennya dia tuh segini. Tuh, Kenapa bukan bisa berubah. begitu? Boleh tanya orangnya nggak? Kenapa?
Devinnya boleh nggak? Kenapa Kenapa? bisa begitu? Kenapa bisa Apa, begitu? apa soalnya? Pertanyaannya apa? Kan soalnya kan buruk-buruknya saya juga terekskalasi. Dia jadi baru dia kan. Kalau Iya, saya ternyata orang kenapa bisa ada terekskalasi? Misalnya emosinya kan 20% waktu pacaran. Ketika ya pasti menikah jadi 70% gitu, sering lebih tidak toleransi gitu. Kalau pacaran masih ada, Ya mungkin gini, simpelnya jujur lah begini. jawab sejujurnya. Ya, satu case gini aja dulu ya. Ya, Istri saya itu awal-awal, jadi gini, kami kan menikah itu kan tidak langsung di tinggal. rumah sendiri. Kita kan tinggal di rumah orang tua saya. Saya memang udah bilang sama dia, nanti ketika kita pindah ke rumah sendiri, ini akan jadi babak baru, gitu. Nah, ternyata benar, istri saya tuh bilang sama saya gini, saya itu kan kalau sarapan pagi itu kan maksimal jam 8. Dia bilang, nanti aku akan siapkan sarapan pagi. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah disiapannya itu jam 10, jam 11. Marahlah saya. Itu marah yang apa ya? wajar. Yang bukan wajar lagi sih. Saya memang marah itu karena itu dilakukan setiap hari. Dan tahu sendiri, saya ini orang yang suka makan. Jadi, kalau saya tidak makan, pasti marah. Wong saya marah aja sembuhnya pakai makan. Oh gitu. Iya, jadi saya tuh orang yang suka Gampang juga makan. ya. Iya, jadi saya lapar aja tuh loh, marah. Gitu. Dulu ya, dulu. Nah, Sekarang udah kemudian ini saya belum kenal DC ya ketika itu ya. iya. Kemudian saya tuh apa namanya mencoba untuk apa ya ngejus sendiri, beli buah gitu kalau pagi. Sehingga dia kalau mau siapin makan jam 10, ya udah nggak masalah. Jadi artinya di situ saya punya kesadaran dulu. Nah, kemudian lama-lama istri saya itu bukannya membaik. Semakin lama, semakin jam 12 begitu. Karena mungkin ya bagi saya, mungkin ya bagi dia, oh aku sudah makan pagi, mungkin begitu. Nah, kemudian saya sekalian pagi itu nggak makan, gitu. Jadi saya langsung makan siang karena kan saya setiap hari disuruh makan buah terus terang buah saya tuh effort. Nah, namanya effort tuh kan lama-lama bisa malas sendiri ya. Nah, begitulah ceritanya. Jadi saya tuh boleh dibilang skip makan pagi, langsung makan siang. Makan siangnya ya tergantung dia siapin jam berapa. Ketika itu begitu gitu. Terus lama-lama kira-kira jalan 3 bulan, 4 bulan begitu, jujur ya, berat badan saya itu turun. Ketika itu dari 88 turunlah jadi 85 lah kalau nggak salah ketika itu. Nah, dari situ saya niatkan tuh, wah berarti kalau gitu lebih baik saya teruskan. Nah, habis itu terus, ternyata memang benar apa yang saya inginkan, berat badan saya turun di Desember itu ya, itu beneran turun itu ketika itu ya. Nah, jadi saya di sini tuh belajar bagaimana sebuah masalah itu sebenarnya adalah tanda untuk solusi kita yang lain. Oh, Nah, ajaib ya. barulah saya tahu kalau saya tuh melakukan yang namanya intermittent fasting. Baru Wow. tahu saya. Itu ceritanya. Itu hal Keren. sepele. Hal Ternyata sepele jadi begitu ya. iya. Nah, Wow. kira-kira begitu. Jadi tergantung bagaimana kita tuh memandang. Ini pengalaman saya. Jadi saya simpulkan begitu. Tergantung bagaimana kita memandang. Jadi kalau kita melihat sesuatu itu masalah, ya akan jadinya masalah. Tapi kalau sesuatu itu akan sebuah solusi gitu ya, kita berpikir seperti itu, jangan-jangan kita ini mau dibawa kemana sih, misalkan begitu, ya ikuti aja. Yang penting kita ambil positifnya. Begitu kira-kira, Bu Di balik Ipon. itu ada luar biasa, ada hikmatnya ya. Iya, Sharing betul. Apalagi kalau Ko Devin itu maksudnya pengaruh dari bibit belajar bibit kan?
pengaruhnya dari bibit itu apa ada dorongan juga dari pribadi atau mutlak dari bibit menghasilkan pengertian yang dalam gitu? Duluan mana? Maksudnya Bu Ipon tadi Sebentar, maksudnya pengertian-pengertian baru itu dapatnya setelah belajar di sini atau belum gitu ya? Iya, mau ada Oke. perubahan diri, memang ada dari hati tuh kepengen banget hubungan jadi harmonis. Pas nanam bibit lebih apa sih, melengkapi, lebih memahami, jadi oh ternyata ini gitu dari bibit, jadi lebih ngerti gitu. Ya, jadi gini, kalau saya sebelum belajar DC, terus terang ya saya temukan itu nggak sengaja. Terus terang ya istilahnya orang tuh jalan siput gitulah. Saya Iya. pelan-pelan begitu. Kemudian setelah saya belajar DC, terus terang di situ tuh banyak membuat saya itu berpikir ulang ya. Jadi kayak menata otak lagi tuh. Pikiran-pikiran itu ditata ulang begitu. Jadi Reprogram kayak lah, reprogram ya. iya, betul, betul. Jadi kayak dapat insight-insight apapun, begitu pun juga dari belajar DC, misalkan menemukan sebuah masalah gini ya, kemudian tuh kita sadari, terus kita, oh ini tahu nih dari perbuatanku yang lalu, misalkan begitu ya. Terus kemudian Iya. saya harus berbuat apa dan saya lakukan apa. Dari situ tuh saya bisa menyimpulkan, oh ternyata kalau begini itu begitu toh, oh begitu tuh begini toh karena ini toh. Begitu kira-kira. Iya. Ya, berarti kalau kayak DC kan berarti membuka jalan lah gitu ya jadinya ya. Bisa membantu membuka jalan ya. Enggak, bukan. guidance ya. Tapi Oh, justru di guidance. DC itu ya dia tuh kayak apa ya? Buat saya tuh kayak manual book gitu lah ya. Manual book itu yang bisa buat saya ya, yang bisa membawa saya untuk aku bilang menciptakan lah ya, menciptakan masa depanku tuh pengennya kayak apa gitu. Hmm. Tapi kalau di Katolik kan ada juga pernikahan, apa pembaruan pernikahan atau apa kan ada juga kan, maksudnya apakah maksudnya lebih lengkap di DC atau berdasarkan Alkitab, menunjang yang mana, menunjang salah satunya kan, kalau orang Kristen dan gimana kan nggak mengandalkan bibit gitu maksud saya kan, atau Menarik nih. Nah, Ini menarik nih. ini pertanyaan yang terus terang beberapa waktu yang lalu membuat kami pun berantem. Bagus nih pertanyaannya, tapi panjang loh jawabannya. ya nggak apa-apa, singkatin aja. Siap kita mendengarnya. Sorry. Itu nanti dipendekin, Devin, karena waktunya supaya efektif masuk ininya. Nanti kita sampai jam 9.25, ntar ditutup. Setelah itu kita ngobrol. Poin-poin Oke. penting dulu, iya. Ya, poin-poinnya aja ya. Ya, iya. Jadi memang kalau buat saya itu adalah dasar-dasar dari prinsip-prinsipnya DC. Buat Ika, dia berpikir bahwa dasar hidupnya dia adalah Alkitab. Jadi kami kan secara dasar berbeda. Nah, di situ saya tidak mencari perbedaannya. Jujur buat saya tidak mencari perbedaannya. Saya hanya mencari apa yang saya pelajari. Ada nggak sih di Alkitab? Nah, saya nggak tahu kalau Ika gimana ya. Ternyata semua yang ada di DC, prinsip-prinsip yang ada, semua ada di Alkitab dengan bahasa yang lain. Itu buat saya. Jadi yang nemuin saya. Nah, yang nemuin Ika. Ya, begitu, kira-kira begitu. Jadi boleh dibilang mau apapun itu tetap sama. Begitu kira-kira. Ya, Iya. keren ya. Ya, betul itu. Jadi si Ika itu alkitabiah sekali.
susah sekali waktu itu menggoyangkan dia. Baik, nanti kita sambung lagi. Tapi Ya, sebelumnya terima tolong kasih. Ika dan Devin tolong ditutup apa pesan-pesan bagaimana supaya pulih dan tumbuh menjadi suatu keluarga yang utuh. Silakan Ika sama Devin. Apa ya? Penutup. Aku bingung. Kita tutup dulu. Untuk pasangan-pasangan itu katanya kemarin udah ada tuh. Hah? Ya, Kayak tadi udah tak Ika omongin. kan. Ya, intinya sih, oh ya, ini sih conclusion-nya dari saya sih, intinya adalah untuk kita bisa mencintai dengan utuh, itu kita butuh pribadi yang utuh. Untuk pribadi yang utuh, kita perlu menyelesaikan berbagai trauma, inner child, masa lalu yang jadi emosional baggage kita itu perlu diselesaikan. Nah, ketika kita hidup berelasi, apalagi berumah tangga, suami dan istri, hendaknya kita itu tuh bukan cuma hanya menuntut apa yang baik dari pasangannya kita, tapi juga kita berusaha untuk ketika ada problem, ada masalah, apalagi kalau itu masalahnya panjang, berulang, kayak gitu, itu kita belajar untuk saling mendalami satu sama lain dan memberikan kesempatan ke pasangan kita untuk pulih kalau memang dia memang ada emotional baggage yang belum selesai gitu. Itu aja sih Bu Meta. Ya, terima kasih Ika sharingnya karena luar biasa pasangan ini walaupun awalnya memiliki perbedaan yang luar biasa, yang cukup besar, tetapi dengan Tuhan yang memberikan kesempatan, Devi dipersiapkan terlebih dahulu, kemudian Ika dibukakan jalannya untuk menemukan kepulihannya, dan akhirnya mereka pulih dan semakin mencintai pasangan masing-masing. Sekian Koab, terima kasih Ika, terima kasih Devin, terima kasih Kak Ivon atas pertanyaan dan sharing-sharingnya. Saya kembalikan kepada Koab. Silakan Koab.